Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Alwi Bahtial, Tezal Alusandi, Adinda Aisyah, dan Zidni Abdul Manan. Kami akan menjelaskan tentang materi kelayakan ide berbisnis. Adapun beberapa tahapnya, yakni yang pertama, cara menentukan ide bisnis, yang kedua, pengembangan ide bisnis, dan yang ketiga, teknik penelitian pasar, dan yang terakhir atau yang keempat, teknik evaluasi kelayakan bisnis. Dalam menemukan ide bisnis sebenarnya tidaklah sulit, namun ada beberapa poin yang bisa dilakukan agar ide bisnis bisa ditemukan. Yang pertama, melakukan riset dan produk dalam suatu bisnis. Dalam metode ini dilakukan dengan sangat terukur, seperti ide bisnis yang diperoleh melalui riset dan persentase itu harus bisa mencari tahu dan juga memastikan kebutuhan pasar dan permintaan customer seperti apa. Namun dalam hal ini bisa juga menggunakan salah satu website dengan Google Trend untuk mengetahui tren bisnis apa saja pada lokasi melalui grafik dan persentase dalam informasi keyword di website tersebut. Namun dalam mengikuti perkembangan bisnis tren ini biasanya sifatnya hanya sementara, maka pastikan menjalani bisnis harus menemukan solusi jika bisnis sudah tidak tren dan memudar. Yang kedua, menemukan ide bisnis dari hobi dan minat. Setiap orang pasti mempunyai hobi dan minat, namun dalam hal ini bisa kita jadikan sebagai sumber ide bisnis atau peluang usaha yang kita buat. Salah satu contohnya adalah jika seseorang mempunyai hobi menggambar, mendesain suatu gambar atau logo, maka dari hal tersebut bisa menjual jasa desain dan membuat logo sesuai dengan permintaan klien atau customer. Kemudian yang ketiga yaitu belajar dari kelemahan pesaing. Dalam hal ini kita harus melakukan riset dan menganalisis apa saja kelemahan pada setiap pebisnis kompetitor. Salah satu contohnya adalah kita bisa dengan melihat akun bisnis yang ada di sosial media atau website. Juga kita melihat bagaimana rating yang diberikan oleh konsumen pada kolom komentar. Setelah itu dicatat dan dipikirkan bagaimana solusinya agar bisa diatasi. Kemudian yang keempat yaitu serap ide dari masalah orang lain. Setiap orang pasti ada masalah dan setiap masalah pasti membutuhkan solusi. Dalam hal ini masalah-masalah yang dihadapi setiap orang menimbulkan inspirasi yang kemudian dikembangkan menjadi ide bisnis. Salah satu contohnya yaitu jasa foto pernikahan. Seperti yang kita tahu, untuk menghasilkan foto dan video yang indah, maka dibutuhkannya suatu tim yang dalam tim tersebut terdapat fotografer, videografer, dan juga editor. Dalam hal ini, orang biasanya akan menjadi malas dan tidak mau ribet untuk melakukannya sendiri, maka dibutuhkannya lah jasa ini, dan biasanya jasa ini termasuk mahal. Biasanya suatu ide bisnis dilakukan oleh pengusaha dari hasil mengidentifikasi dan mengevaluasi suatu peluang. Dalam hal ini, suatu ide bisnis harus bisa memecahkan masalah agar bisa mengikuti dan memenuhi kebutuhan pasar dan konsumen. Pengembangan ide bisnis. Keberadaan sebuah bisnis tidak terlepas dari ide gagasan. Dalam hal ini, ide menjadi pijakan awal seorang pebisnis menjalankan usahanya. Oleh karena itu, seorang pebisnis dituntut untuk kreatif dan inovatif, serta peka terhadap peluang yang ada di sekitar. Terlebih di era digital saat ini, pola pengembangan ide bisnis tentu memerlukan pendekatan serta eksekusi yang baru pula. Nah, berikut adalah beberapa cara pengembangan ide bisnis. Yang pertama, menentukan kelompok yang disasar. Sasaran yang jelas dapat memperbesar peluang berhasilnya sebuah bisnis. Yang kedua, penelitian dan analisis ide. Dengan adanya tahap ini, seorang pebisnis mampu melihat ide gagasan dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya, melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan untuk mengetahui kekurangan,
kelebihan, juga untuk melihat peluang serta ancaman yang ada pada bisnis. Yang terakhir, melakukan pengujian terhadap ide bisnis. Hal ini dapat berupa survei pasar atau mengundang beberapa tokoh yang berkompeten dalam hal tersebut untuk memberikan tanggapan dari produk yang dipasarkan. Yang ketiga ada penelitian pasar. Penelitian pasar adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang sistematis tentang pasar untuk lebih memahami kelompok sasaran dan untuk membuat keputusan yang lebih tepat tentang perusahaan dan pelanggannya. Terdapat beberapa macam metode riset pemasaran yang disarankan dalam manajemen pemasaran. Namun kali ini kelompok kami akan membahas 3 metode yang populer digunakan oleh kebanyakan orang. Metode yang pertama adalah kuesioner. Kuesioner merupakan metode riset pemasaran dengan cara memberikan daftar pertanyaan tentang data yang kita inginkan dan perlukan untuk jenis-jenis bisnis yang dipilih. Yang kedua, FGD atau Focus Group Discussion. Metode riset pemasaran yang kedua ini adalah dengan membuat grup diskusi. Anda dapat membuat sebuah grup atau kelompok yang terdiri dari 15 orang atau lebih. Grup tersebut berisi 1 moderator, 3 orang peneliti, dan peserta responden. Moderator bertugas untuk mengarahkan jalannya diskusi. Peneliti bertugas merekam dan mencatat pengamatan mereka atas respon, reaksi, dan komentar pelanggan. Forum Group Discussion atau FGD bisa dilakukan dengan mengambil kelompok yang berbeda maupun kelompok yang memiliki minat yang sama. Metode riset pemasaran yang ketiga adalah survei. Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan sederhana tentang produk atau jasa yang akan Anda riset. Pemilihan responden biasanya dilakukan secara acak dan berdasarkan kesukarelaan. V ini berbeda dengan kuesioner. Survei cenderung lebih singkat dari kuesioner. Sekarang, survei sangat mudah dilakukan secara online. Survei secara online mendapatkan respon yang lebih cepat. Jadi jika Anda menggunakan metode ini dalam riset pemasaran, maka Anda akan mendapatkan hasil yang positif. Kemudian, jenis penelitian pasar. Penelitian pasar dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuan, informasi yang dibutuhkan, dan cara pengumpulan informasinya. Yang pertama berdasarkan tujuan. Jenis penelitian pasar berdasarkan tujuan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama eksplorasi, yang kedua deskripsi, dan yang ketiga kasual. Yang kedua, jenis penelitian pasar berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Jenis penelitian ini masih dibagi menjadi 2, yaitu penelitian secara kuantitatif dan penelitian secara kualitatif. Dan yang ketiga, yaitu jenis penelitian berdasarkan cara pengumpulan informasi. Jenis penelitian ini juga dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama primer atau utama dan yang kedua sekunder. Yang keempat ada teknik evaluasi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Selanjutnya ada aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama aspek hukum atau legalitas, yang kedua aspek ekonomi dan budaya, dan yang ketiga aspek pasar dan pemasaran, yang keempat aspek manajemen, dan yang terakhir aspek keuangan. Tiba di penghujung pembahasan, yaitu manfaat studi kelayakan bisnis. Adapun beberapa manfaatnya yaitu yang pertama memperkecil risiko kerugian, kedua mempermudah perencanaan bisnis, ketiga melancarkan pelaksanaan bisnis, keempat mempermudah melakukan pengawasan, dan yang kelima mempermudah pengendalian. Sekian dari pembahasan kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.